Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam program Gema Paulus, edisi Selasa 18 November 2025. Bersama saya Romo Agustinus Anton Widarto OFM. Hari ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan merenungkan Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Zakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumah." Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, karena badannya yang pendek, Zakeus mengalami kesulitan untuk melihat Yesus dan berjumpa dengannya. Syukur bahwa ia menemukan sebatang pohon ara yang bisa dipanjat sehingga keinginannya untuk melihat orang apakah Yesus itu dapat kesampaian. Dengan demikian, terjadilah perjumpaan antara Yesus dan Zakeus, bukan hanya wajah dengan wajah dan mata dengan mata yang saling melihat, namun dua hati mereka pun saling menyatu. Yesus memberikan hatinya yang penuh belas kasih, dan Zakeus membuka hatinya untuk menerima Yesus yang berkenan menumpang di rumahnya. Saudara-saudari yang terkasih, dua hal dapat kita tarik sebagai permenungan. Pertama, sudahkah kita menemukan pohon ara dalam kehidupan kita? Yakni sarana apapun yang membuat kita dapat melihat dan berjumpa dengan Yesus. Pohon ara itu bisa berupa doa, membaca kitab suci, membaca bacaan rohani, pelayanan, dan lain sebagainya. Yang kedua, apakah kita juga mau menjadi pohon ara, yakni menjadi sarana bagi orang lain untuk melihat dan berjumpa dengan Tuhan melalui pikiran-pikiran kita, perkataan-perkataan kita, ataupun juga melalui perbuatan-perbuatan kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.